Bagaimana dijelaskan minggu lalu, tanda keberkahan suatu kota, negara, suatu negeri adalah kalau penduduknya masih doyan mau ngaji. Kalau penduduk masih senang menghadiri majelis taklim, hadir pengajian, berarti keberkahan. Kalau udah nggak ada ngaji, tunggu kehancuran. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, halaka ummati bisya'in, umatku akan hancur, binasa dengan dua hal. Jam ilmal wa tarkil ilm, umatku akan binasa kalau udah sibuk nyari duit, nggak mau ngaji lagi. Ya, alhamdulillah tukang ojek masih ngaji. Amin. Ngaji alhamdulillah. Ngaji pesawat paling ngaji kan? Ya, masya Allah. Jenal yang jaga toko orang. Ngaji alhamdulillah. Berarti insya Allah nggak binasa. Nggak binasa insya Allah ya. Opa yang pegawai DKI masih ngaji juga, berarti insya Allah nggak binasa. Kalau udah orang nyari duit, udah nggak mau ngaji, tunggu kebinasan. Kehancuran buat dirinya. Habis. Nah, paham ya? Insya Allah kita bisa selamanya begitu ya. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Terusin waqad kufa basru wa sagir, dan matanya Allah telah butakan waktu dia masih kecil. Jadi kalau dalam riwayat ada bilang umur 4 tahun, ada bilang umur 7 tahun buta. Kenapa sebab butanya? Karena dia mengidap penyakit cacar yang panas luar biasa sehingga mata buta. Dia umur 7 tahun, ada yang bilang umur 4 tahun ya. Fa'awadahullahu anhu bin basirah. Akan tapi buta matanya Allah telah ganti dengan apa? Melek mata batin. Mata buta tapi hatinya terbuka. Kalau kita terbalik sekarang nih, mata kita terbuka, hati kita tertutup. Tapi orang ada dua-duanya. Udah mata buta, nggak demen ngaji. Mata buta, mata hati buta. Paham nggak? Nah, kita yang mana nih? Hah? Yang mana? Apa ya? Pengennya apa? Mata kita melek, hati kita melek. Pengen begitu. Ya, insya Allah kita bisa ya. Amin. Amin. Karena ada sebagian orang buta kenikmatan. Ya. Ada sahabat, kalau saya Abdullah bin Maktum ya. Beliau dapat kabar di hari meninggalnya Rasulullah SAW. Abdullah bin Maktum, ya, sahabat kasih tahu Rasul meninggal dunia. Betul? Pasti? Ya, pasti Rasul meninggal dunia. Yakin. Kemudian dia angkat tangan, ya Allah, mulai detik ini butakan mataku ya Allah. Karena yang paling indah di dunia ini wajah Rasulullah udah nggak ada, maka butakan. Allah butain. Berani nggak itu ngomong gitu? Baru putus pacarnya sama ceweknya, ya Allah butakan. Bohongan. Bohong ya kira-kira. Amin. Ya, ini udah nggak nafsu, sama dunia nggak nafsu, karena yang paling enak dipandang hanya wajah Rasulullah, yang lain kalah. Kalian beliau udah meninggal dunia, nggak enak pandang yang lain. Gunung saya pandang nggak enak, laut nggak enak, ini nggak enak, semuanya enak, apalagi cewek-cewek nggak enak, ya maka butakan. Allah tak bukan buta matanya. Kita bukan kelas kita nih, kita minta buta lagi. Ya, paham nggak? Nah, paham ya? Ya, matiin. Udah deh, kayak gituan matiin. Ya, paham ya? Wajah tahada. Akan tapi buta tidak menjadi penghalang dia untuk ngaji, untuk hadir majelis taklim. Dia sungguh-sungguh, dia semangat dalam hal itu. Yang dia buta sungguh-sungguh semangat. Wajah sungguh-sungguh rajin. Jadi buta bukan menjadi penghalang. Nah, bagaimana beliau cara bacanya? Dia nggak baca. Yang gurunya dengerin, berhubung mata hati Allah terbuka, ngerekam. Padahal beliau nggak punya apa tuh? Rekaman handphone. MP3 nggak ada zaman dulu. Ya paham nggak? Jadi beliau tersebut guru yang ngajar rekam, nge-save, langsung nge-save. Nggak tahu memorinya berapa giga, kita nggak tahu. Kasih Allah Taala. Guru yang ngajar nge-save, guru yang ngajar kesimpan semua sampai begitu ya. Kemudian dikatakan apa? Wajah tahada fi tal'ul menafiah. Beliau sangat sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya. Wa akapa ala ulama asri. Beliau banyak belajar, ya, tekun belajar kepada ulama yang ada di zamannya. Jadi beliau punya guru nggak satu. Ya, beliau udah buta, ya, minta anterin, mana orang alim kota Trim ini, sana. Minta alim, minta sana lagi. Pergi kota Trim tuh dia ambil ilmunya, ambil ulama yang ada. Padahal beliau buta. Kita yang mulai kapan-kapan ke rumah ulama ya. Ya, paham nggak? Ini nggak maksudnya dia buta aja sungguh-sungguh pengen mana ulama ini, ya, ngaji. Ini ngaji semuanya. Insya Allah ya, Bapak nggak ada lagi zaman sekarang orang macam beliau ya. Kemudian bi muqaddamati masyayikhi. Nah, di antara guru-gurunya adalah bagian pertama guru-gurunya adalah
Sinal Habib Omar bin Abdul Atas. Habib Omar bin Abdul Atas pengarang Wirid al-Atas, Rotib al-Atas. Jadi Habib al-Haddad merupakan murid atau dia berguru kepada Habib Omar bin Abdurrahman al-Atas. Jadi guru. Habib al-Haddad gurunya Habib Omar. Habib Rotib al-Atas kita baca. Nah, beliau adalah guru daripada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Wal Habib al-Alama Aqil bin Abdurrahman Segaf. Guru beliau berikutnya adalah Al-Habib al-Alama Aqil bin Abdurrahman Segaf. Wal Habib al-Alama Abdurrahman bin Syekh Aidit. Habib al-Alama Abdurrahman bin Syekh Aidit. Syekh Aidit. Kalau Aidit nggak pakai al. Banyak orang nyebutnya al-Aidit, enggak, Aidit aja. Lain kalau al-Atos, al-Idrus, Aidit nggak pakai al. Aidit, Abdurrahman bin Syekh Aidit. Paham ya? Orang ada yang kelebihan tuh, al-Aidit nggak ada al-Aidit ya. Kemudian wal Habib al-Alama Sahal bin Ahmad Bahsin al-Jadairi Ba'alawi, guru beliau. Kemudian Nabi wa min Syekh Adhan al-Imam al-Imam Makkah Mukarramah Sayyid Muhammad bin Alwi Segaf. Beliau juga ngaji juga berguru kepada orang alim kota Mekah yang bernama Muhammad bin Al-Habib Muhammad bin Alwi Segaf. Kapan beliau belajarnya? Waktu beliau pergi haji. Waktu beliau pergi haji ke kota Mekah, tanya mana orang alimnya. Beliau dia ke rumah Habib Muhammad bin Alwi Segaf ngaji. Karena kalau zaman dulu pergi hajinya nggak kita kayak sekarang. Yang dulu kan nggak pakai visa. Apa kita nggak anak nanya ke Habib Abdurrahman Mission dulu cuma pakai apa tuh? Kayak paspornya kayak buku. Berapa lama tinggalnya? Terserah. Ya, mau tinggal di Mekah selama-lamanya, tinggal selama-lamanya. Mau 5 bulan, mau tahun, terserah. Nah, beliau habis pergi haji atau sebelum pergi haji, dia ngaji. Mana ulama-ulama yang ngaji? Ngaji kepada ulama kota Mekah. Nah, jadi kalau orang alim emang termasuk 4 golongan yang nggak puas sama 4. Di antaranya apa? Orang alim nggak puas daripada apa? Ilmu. Jadi ilmu tuh bikin aus. Dapat satu pengen lagi. Maksud apa? Al-ard minal matar, tanah daripada hujan. Hujan sama tanah sama hujan butuh keluar. Udah banjir pengen hujan juga. Masuk perempuan yang terakhirnya Anisa bin Rijal. Perempuan nggak puas sama laki-laki. Makanya itu laku tenang aja. Dicari mana ya. Nah, kemudian apa? Orang alim nggak puas sama ilmu, pengen ilmu lagi. Jadi kalau ke suatu negara, beliau Habib al-Haddad ke Mekah, siapa orang alimnya? Tanya, ada Habib Muhammad bin Alwi Segaf. Ayo kita belajar, saya mau kesana, saya mau belajar. Nah, kalau kita ke suatu kampung nyari jandanya, mana orang itu? Amin. Sini ada janda kan? Janda nggak? Ada jiben nggak? Jiben nggak ada. Nggak ada. Jiben. Jiben nanya, sini ada jahe nggak? Jahe apaan? Janda herang. Janda herang tuh nggak apa? Mungkin ketawa-tawa aja ketika enggak. Janda panas. Herang apa herang? Bening. Oh, bening. Kalau janda beningnya ada apa? Ya, amin. Iya, jadinya kalau jadi yang tukang kawin itu nyari janda. Tapi yang doyan ilmu nyari ulama, mana orang alim begitu. Iya kan? Iya sama. Iya nyari. Sini ada nasi uduk, gitu. Nasi uduk. Mau belajar apa mau nyari saya, Mas? Ya, wallahu a'lam ya. Nah, kemudian summa nasaballahu li da'wat irsyad. Kemudian Allah Ta'ala angkat beliau untuk menjadi dai. Ya, orang alim, ya Allah angkat untuk ngajak orang jadi dai. Ya, dai Allah Ta'ala ngajak orang-orang untuk menuju Allah Ta'ala. Ya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, dakwanya dengan penuh hikmah dan tata cara nasihat yang baik. Jadi supaya dia tarik gimana? Dia tariknya supaya orang demen mau ngaji, mau di majlis taklim, dia tariknya gimana? Dia mau itu hasanah, artinya dengan cara yang terbaik sehingga orang tertarik sama ilmu. Bagaimana dulu pernah terjadi kalau orang Hadramaut ke Afrika, ya beliau Afrika untuk negeri kafir. Ya, sampai sekarang di Kenya banyak orang alim, banyak habaibnya. Ada pernah nanya sama orang sana yang datang ke Indonesia, saya bilang berapa banyak populasi Muslim Indonesia? Cuma 7% Muslimin di Kenya 7%. Lain campur, ada Kristen, ada Masehi, ada yang namanya ateis, ada yang nyembah abid lainnya. Ya, ini di Afrika, bagaimana daya tarik untuk dakwahnya orang Hadramaut? Pernah terjadi ada orang Hadramaut ke Afrika, dia mau dakwah. Ya, emang orangnya belum Muslim. Kemudian dia punya warung kopi, jual kopi sama teh. Warung kopi mentah, kopi yang bukan seduhan, bukan kayak kafe, bukan apa tuh?
Kopi kayak jual biskota gitu, paham nggak? Iya. Biskota ya, biskota ya? Ya paham ya, tahu jenal ya. Kemudian tiap orang beli dikasih gula, beli kopi sekilo, ya ini gulanya sekilo. Nah, nyaman? Enggak, kan kopi kalau nggak ada gula kan enak. Kopi doang, ya udah kasih gula. Nah dia pulang, ya yang suruh cerita, ya kan tadi ayah suruh beli kopi, kok kasih gula? Nggak tahu tuh, ada orang Arab jualnya, ya pokoknya kalau beli kopi dia dikasih gula. Karena kopi cocok pakai gula, paham nggak? Apalagi kasih kue pancong. Wow. Enak nggak kira? Ini gula doang, karena nggak ada kue pancong, gula doang. Ada cerita, dibeli di mana? Di pasar ini. Siapa yang dagang? Orang dari Hadramut tuh bilang. Ada Hadramut. Nah, ada orang-orang toko jadi ramai. Ngapain dia bilang? Masya Allah. Jadi dagang juga sambil dakwah. Dia bilang, ini kok ya bapak apa saya Tuhan dari mana? Saya dari Hadramut. Ini ajaran siapa begini? Ajaran saya punya agama untuk berbuat baik sama siapapun. Agama Tuhan apa sih? Saya Muslim. Iya. Kami belum pernah nemuin orang jual kopi ngasih gula, cuma bapak aja nih, Tuhan aja. Ada tertarik kami masuk Islam. Jadi mau itu hasanah ada triknya bagi orang, bagaimana orang tertarik kami Islam. Nah, jadi ya dengan macam-macam ya, jangan sampai orang sebut nggak demen Islam, dia daya tarik. Sekarang ada orang-orang ya yang masuk Islam dengan apa? Dengan apa? Mandang wajahnya aja tertarik Islam. Seperti Habib Umar bin Habib atau ke Afrika, baik orang masuk Islam. Karena baru mandang wajahnya tertarik Islam ada. Jadi wajahnya nggak tahu di mana apa ada cahaya apa dia pengen tertarik Islam. Yang belum 2 minggu lalu Habib Umar ke Uzbekistan, habis sholat Jumat ya ada orang masuk Islam. Yaudah. Kemudian di Yordan seminggu lalu anak ikuti di Instagramnya Habib Umar. Dibilang waktu Habib Umar ceramah khutbah Jumat di Yordan, banyak orang Muslim lainnya, ya akhirnya Habib Umar ditanya siapa ini orang? Ini Habib Umar bin Muhammad bin Hafid dari Tarim dari Hadramut. Demi Allah kami belum pernah dengar ada ulama buka masalah tadi yang di khutbahnya. Siapa beliau? Jadi tertarik orang tuh apa tuh untuk mendapat Islam tertarik. Nggak pernah dengar ada orang yang buka. Jangan mungkin ada orang-orang kafir hidayah di tangan Habib Umar. Kemudian ada satu orang, siapa namanya agak lupa, Syekh Abdul Qadir Jailani apa lupa namanya dalam kitab. Beliau ya waktu hari kematiannya, beliau mati yang jenazahnya yang ngantar banyak, yang ngelawat banyak, 60.000 orang masuk Islam. Padahal nggak ketemu sama orang alim, nggak ketemu, cuma ngeliat apa tuh? Orang hampir apa tuh? Ribuan orang, 1.000 orang, banyak benar. Saya sampai ini kalau nggak orang hebat nggak mungkin begini nih. Ya nggak mungkin begini, pasti orang hebatnya. Siapa? Tertarik Islam, syahadat 60.000 orang. Nah, makanya ini ada ulama-ulama perkataannya membuat orang luar Islam tertarik. Dia punya tingkah laku tertarik. Kemudian tadinya jenazahnya bisa buat orang Islam, orang kafir masuk Islam jenazahnya. Itu ada orang yang dapat hidayah begitu. Nah, ya. Insya Allah kita bisa tiru mereka semuanya. Ya, Amin. Antum ngaji ini bukan orang baru, antum udah ngaji puluhan tahun. Ada ngaji 15 tahun, 20 tahun, tentu ilmu antum udah banyak. Bagi orang yang ngajinya nggak tidur, nggak main handphone, ilmu udah banyak, dakwah. Yang itu dapat dari pengajian, dakwah di rumah dulu, sama istri, sama anak. Ya kemudian melebar ke tetangga, ke teman. Itu kan punya teman. Ya komunitas kita apa? Dakwah. Ini lama-lama ada manfaatnya. Masa ya nggak mau dakwah? Maksudnya ini tugas ustadznya, tugas orang alim aja. Enggak, yang kita bisa apa? Ente bab wudu ngerti, ajarin orang bab wudu. Ente ngerti bab salat, ajarin yang kita bisa aja. Kita dakwah namanya. Karena apa? Kita ilmunya kita pelajari banyak, kita banyak tahu ilmu, wajib kita sampaikan kepada orang lain. Tahap awalnya udah keluarga dulu, istri sama anak. Kemudian tangga, kemudian teman. Kita punya komunitas apa? Komunitas tukang nasi uduk, dakwah kan nasi uduk. Ini dulu, ke nasi uduk, nasi ulam, ini kamu ojek sama. Ini kan ada komunitas kan? Ada. Udah semuanya. Yang masih Ya, paham nggak? Nasi ulam nggak nampur. Ya maksudnya apa? Maksudnya ya udah oke situ kan nanti lama-lama luas nggak? Luas. Ya, insya Allah kita bisa tidur mereka ya. Amin. Fa'aqbala alaihi nasu, tuh maka orang-orang memberikan respon positif terhadap beliau.
Wa antasara situ fil budan. Nama beliau terkenal di seluruh kota Hadramaut. Terkenal ya. Pada zaman dulu viralnya Allah yang viralin. Bukan media, bukan medsos yang viralin. Zaman sekarang yang viralin apa? TV. Medsos. Zaman dulu ada enggak? Enggak ada. Siapa yang viral? Allah Ta'ala. Allah udah viralkan hambanya, enggak ada yang bisa jatuhin. Sekarang orang-orang yang viral dengan apa tuh? TikTok. Dengan medsos ya hilang. Kemana? Apa tuh? Jamaah. Oh, iya. Hilang nggak? Hilang nggak sekarang? Masih ada nggak? Hah? Masih ada tiap puasa, Itu tiap sih, puasa. Budi masih ada nggak? Nggak selama itu. Budi masih Budi Dede. Mama Dede? Mama Dede. Masih ada. Dulu siapa yang ada? Yusuf Mansur hilang nggak? Udah hilang. Berapa lagi tuh? Bangkrut dia. Baris hilang tuh karena yang viralin media. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala udah angkat, nggak ada yang bisa jatuhin. Siapa yang bisa detik sampai sekarang ini yang bisa nurunin derajat Habib Al-Haddad? Nggak ada yang bisa turun. Udah besok yang kita baca lagi. Kalaupun banyak kan kita lihat ya orang-orang puji habaib kan banyak gini-gini nih, nggak ada yang bisa. Karena yang viralin Allah Ta'ala. Allah yang viralin udah nggak ada yang bisa nurunin. Melawan Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala bilang kepada Rasulullah, wa rafa'na laka dzikrak. Nama engkau ya Muhammad, aku ditinggiin. Ada yang bisa nggak turunin? Nggak bisa. Kita mau turunin Rasulullah, kita hina-hina. Ada orang kafir hina Rasulullah, nggak bisa. Nah, udah apa tinggi itu nggak bisa. Karena wa rafa'na laka dzikrak. Udah tenang aja. Kita minta ya apa tuh? Allah Ta'ala ngimeran kita. Kalau Allah Ta'ala udah angkat, nggak bisa turunin ya. Tapi kalau media yang angkat, turun nggak? Turun. Karena banyak nggak? Kita lihat TV, ada Ustadz TV dagang sekarang, nggak viral lagi, nggak ada panggilan. Ustadz ini sepi job, kok job memang job kan? Jadi kalau job kerjaan nggak? Ya, iya rata-rata ya. Kalau buat keikhlasan yang nggak ada seperti orang zaman dahulu deh. Ya, maka apa? Benar-benar ada apa? Ikhlas dan Allah Ta'ala ya. Terusin. Watabil kausi wadani, ya ilmu beliau ya diambil manfaat oleh orang yang kaum atas dan kaum bawah. Kausi kaum atas, dani orang rendah. Jadi masyarakat yang kelas tinggi mengambil manfaat ilmunya, masyarakat kelas rendah mengambil manfaat ilmunya. Kena semuanya. Ya bukan hanya apa, bukan bawaan aja, atas juga ya. Fanafallahu bil kasir. Allah Ta'ala memberi manfaat kepada orang-orang banyak. Ilmu beliau bermanfaat kepada masyarakat yang banyak. Wa asal jamal ghafir, beliau memberi petunjuk, mengajarkan orang-orang masyarakat yang banyak. Wa antasrat da'watu bikul makan, dakwah beliau terkenal di seluruh tempat. Wa antafa nasu biwa'dihi wa kutubih, dan masyarakat mengambil manfaat dari nasihat beliau dan kitab-kitab beliau. Jadi beliau ya termasuk orang yang apa? Yang merangkum keutamaan di segala bidang. Ada ulama terkenal dengan wiridnya saja. Wiridnya seperti Habib Umar bin Rahman At-Tasawwuratif, terkenal wiridnya. Ya, kemudian ada ulama terkenal dengan kitabnya saja, nggak ada wiridnya, seperti Imam Nawawi. Tapi Minhaj. Ada ulama yang terkenal dengan muridnya, Pak. Muridnya banyak, ada. Tapi Habib Al-Haddad semuanya di apa? Diambil, diborong semuanya. Kitabnya Masya Allah. Kemudian muridnya Masya Allah. Wiridnya Habib Al-Haddad, Widul Latif, apalagi kemudian banyak benar. Jadi ngambil semua bidang. Kalau Imam Nawawi nggak ada wiridnya. Imam Nawawi ada wirid nggak? Imam Nawawi. Makanya kalau Imam Haddad kitabnya ya apa tuh? Kitabnya, muridnya, wiridnya memenuhi semuanya. Nah, ini kehebatan yang jarang dipunya oleh para ulama lain. Semuanya Allah Ta'ala kasih kehebatannya. Nah, terusin. Wa ahada anhu jamul ghafir, dan banyak orang-orang yang mengambil ilmu dari beliau. Jadi banyak ya pengen jadi murid beliau, ambil ilmu dari beliau. Famin kubari talamidatihi, di antara murid-murid terhebatnya adalah Ibnu Sayyid Al-Habib Hasan bin Al-Haddad. Ya, murid beliau pertama kali adalah anaknya beliau bernama Habib Hasan bin Abdul Haddad. Jadi ada kali bapak ngajarin anaknya, ada anak berguru sama bapaknya. Jadi siapa guru itu pertama? Saya punya guru adalah saya punya orang tua. Ya, paham ya? Jadi anak beliau ya termasuk apa? Murid beliau terhebat ya. Wal Habib Ahmad bin Al-Habsyi, yang tinggal di Khautah. Ya, Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan murid beliau juga. Kemudian Wal Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Ya, Wal Habibin, dua orang yang bernama Muhammad bin Umar. Abna James Smith, anak daripada Habib James Smith. Nah, jadi Habib James Smith punya anak dua, ya, laki-laki Muhammad bin Umar. Dua-duanya ngajinya sama Habib Haddad.
Dua-dua jadi orang alim ya berkah bimbingan Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi abang adik ngaji sama satu guru ya. Kemudian apa lagi? Wal Habib Umar bin Abdul Albar, Umar bin Abdul Albar. Ya, Albar Sayyidnya ya. Wal Habib Ali bin Abdullah bin Abraham Segaf. Wal Habib Muhammad bin Umar bin As-Sofia Segaf. Wa ghairuhum ala katsir dan lain-lainnya yang sangat banyak. Jadi murid beliau banyak ya. Kemudian apa? Walahu mu'alafatun kasiratun. Beliau juga punya karangan sangat banyak. Jadi beliau karangan banyak. Bagaimana cara beliau ngarang? Ya, ada kalanya murid beliau suruh murid untuk tulis, ada kalanya beliau ngucapin muridnya yang nulis juga. Nah, ini beliau punya karangan banyak. Ya, wal mawaid banyak ya buku kita beliau yang berisikan nasihat, wal hikmah, wal tasarrut intisarun kabiron. Ya, karangannya ya dan nasihatnya hikmahnya berkembang pesat ke dunia. Ya. Kemudian apa? Wa kutibal hal qabul, masyarakat banyak terima. Jadi dapat respon yang bagus dari masyarakat tentang karangan beliau. Wal mahabbah, ya masyarakat senang ya terhadap apa? Terhadap karangan beliau. Wa nafa bihan nas, dan Allah Taala beri manfaat kepada manusia dengan karangan Imam Haddad tersebut. Ya. Wa qad terjimat ba'du mu'allafati ila lughat ajamiyah. Dan karangan beliau sudah diterjemahkan ke bahasa asing yang lain, bukan hanya bahasa Arab. Karena beliau terkenal di dunia, jadi orang-orang luar negeri Arab ya banyak yang pengen apa? Pengen tahu karangan beliau. Kan pada nggak bisa bahasa Arab. Jadi diterjemah. Nasyidina terjemah, kita bersama orang diterjemah. Pokoknya karangan beliau terjemah bil ila lughat ajamiyah ke bahasa asing. Fil asr hadir di masa yang datang kata ya seperti apa? Misal Inggrisiyah wal Fransiyah, seperti karangan beliau diterjemah ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Atas permintaan orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab ya di negeri mungkin di Amerika di lainnya itu bahasa Inggris, kemudian orang Perancis minta terjemah bahasa Perancis. Berarti hebat nggak? Hebat. Saking pengen orang Bangla juga terjemahin ya. Yang ini panjang gimana nih? Hah? Terusin aja, jangan. Hah? Panjang nih mesti gitu nih, terus aja min. Paham ya? Ya kita berhenti deh. Ya, wa mu'alafatu deh paling bawah sebelah kiri. Ya, wa amratu ghaniyatun anit ta'rif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dengan niat kesembuhan syifa untuk anak yang tadi rumah sakit ya? Sakit badan enggak? Yang darah ya. Fatihah ala mana sabil haji bin sabar mana telah yatakaram yatakaram ala waladi asyfal ajal wa afiyata wa rutub syamil jah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Syafi ya Malik Ishfi ya Allahumma ja'al hadama syifaan wa du'a li syifaan syariah. Takaram ala hadis al-amal muslim hadis masyaallah. Syifaan wa du'a. Alhamdulillahirabbil alamin.